Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat Runi Education, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Jangan lupa awali dengan cuci tangan, berdoa, jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Oh iya, like dan subscribe channel ini ya. Yuk, kita simak. Tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian melihat tayangan video ini adalah 1. Dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kedua, kalian dapat membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Ketiga, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar maupun yang dibaca. Sahabat, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama. Gajah putih termasuk hewan nasional yang dilindungi di negara Thailand dan Laos. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautannya, Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sahabat, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut. Di Indonesia, burung cendrawasih dan jalak Bali juga termasuk ke dalam beberapa jenis hewan yang dilindungi. Keberadaan lembu air juga merupakan hewan nasional di Vietnam yang dilindungi. Dan kopre atau jenis lembu liar juga termasuk hewan nasional yang terdapat di negara Kamboja. Sahabat, hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan yang lain? Sahabat, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melalui perkawinan. Contohnya seperti ovipar, yaitu bertelur, vivipar, melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara vegetatif. Contohnya seperti membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Bagaimana ciri-ciri hewan ovipar? Tidak memiliki daun telinga, tubuhnya diselimuti bulu atau sisik, tidak mengalami masa kehamilan, tidak memiliki kelenjar susu, dan mengerami telurnya. Contohnya adalah ayam, bebek, burung, komodo, dan ikan. Dapatkah sahabat menyebutkan hewan ovipar lainnya? Pasti bisa. Selanjutnya, ciri-ciri hewan vivipar. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuhnya diselimuti rambut atau bulu yang sangat halus, mengalami masa kehamilan, dan menyusui. Contohnya adalah gajah, kuda, sapi, paus, termasuk mamalia air, dan monyet. Dapatkah
Sahabat, dapatkah kalian menyebutkan hewan vivipar lainnya? Baiklah, berikutnya adalah ciri-ciri hewan ovovivipar. Pembuahan terjadi di dalam atau internal. Tidak memiliki rahim, tidak menyusui, calon individu baru bertelur dan menetas saat keluar dari tubuh induknya. Contohnya, platypus, ikan pari, ikan hiu, dan beberapa jenis ular. Sahabat, dapatkah kalian menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Baiklah, sekarang semua hewan-hewan yang sudah dijelaskan tadi akan kita gabungkan dalam diagram Venn seperti ini. Ovipar terdiri dari ayam, bebek, ikan, burung. Vivipar terdiri dari gajah, kuda, sapi, mamalia, paus. Ovovivipar beberapa jenis ular, hiu, dan platypus. Demikianlah gambaran dari diagram Venn perkembangbiakan hewan secara generatif. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negaranya. Kegiatan perekonomian di Indonesia antara lain pertanian, perikanan atau kelautan, perdagangan, industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, pertambangan batu bara, dan keindahan alam di Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara kita dari sektor pariwisata. Potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia secara global yaitu pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan kelapa sawit. Produksinya adalah gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Ini semua juga diekspor. Serta sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam, serta batu bara. Kegiatan perekonomian di negara Singapura. Meski luas wilayahnya kecil, Singapura mampu tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara. Berbeda dengan negara tetangganya yang mengandalkan sumber daya alam lain. Singapura bertumpu pada pelabuhan internasionalnya, perdagangan, dan perindustrian, serta jasa. Potensi ekonomi Singapura adalah perdagangan, perindustrian, sektor jasa berupa telekomunikasi, medis, dan pariwisata. Kegiatan perekonomian di negara Malaysia meliputi perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan perindustrian, terutama industri timah putih. Sektor ekonomi yang lainnya adalah pengekspor bahan mentah karet dan timah, dan produksinya adalah minyak sawit, kayu, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan perekonomian di negara Thailand.
Dititik beratkan pada sektor pertanian dengan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan sektor pariwisata. Negeri ini terkenal dengan negeri 1000 pagoda. Potensi ekonomi yang lain yaitu penghasil pertanian berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, dan kayu besi. Serta di bidang pertambangan antara lain timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Kegiatan ekonomi di negara Filipina dititik beratkan pada sektor pertanian yaitu padi. Terdapat juga pusat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yaitu di International Rice Research Institute atau yang disingkat IRI. Berikutnya adalah produsen penghasil gula pasir dan kopra. Potensi ekonomi lainnya secara rinci yaitu di sektor pertanian, padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, serat Manila atau abaca. Dan di sektor pertambangan meliputi tembaga, emas, biji besi, dan keramik. Kegiatan perekonomian di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menitik beratkan pada sektor pertambangan yaitu pertambangan minyak bumi dan gas alam. Pertambangan minyak bumi yang terbesar terdapat di ladang minyak Seiria sebelah barat negara Brunei dan dikelola oleh Brunei Shell Petroleum atau BSP. Potensi ekonomi yang lain secara rinci yaitu tetap bertumbuh pada minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara, namun ada juga di sektor pertanian yaitu kelapa, kelapa sawit, dan karet. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan pangan, Brunei Darussalam harus impor dari negara lain. Kegiatan perekonomian di negara Vietnam. Bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya alam lautnya. Vietnam unggul dalam ekspor udang yaitu lobster, sektor pertaniannya yaitu jagung, kemudian hasil hutan, dan pariwisata. Secara rinci, potensi ekonomi negara Vietnam meliputi perikanan, unggul dalam mengekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Di sektor pertanian yaitu tebu, singkong, jagung, ubi, kacang-kacangan, kelapa, dan pisang. Perhutanan menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Di sektor pertambangan terdapat batu bara, besi, kromium, timah, dan emas. Dan di sektor pariwisata yaitu pasar terapung serta transportasi air. Kegiatan perekonomian di negara Myanmar. Pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar karena separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Di samping itu, Myanmar juga terkenal dengan produksi batu giok yang jenis kualitasnya tertinggi, yaitu jadeit. Potensi ekonomi yang lain secara rinci yaitu pertanian hasil utama padi, kemudian sektor pertambangan meliputi minyak bumi dan gas alam, biji besi, dan pengekspor batu mulia atau giok. Kegiatan perekonomian negara Laos. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian, terutama beras. Di samping itu, terdapat pariwisata, yaitu yang terkenal dengan sebutan morning market. Secara rinci, potensi ekonomi negara Laos meliputi sektor pertanian, yaitu hasil utamanya padi, ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dan di sektor pariwisata adalah morning market atau pasar pagi. Dan yang terakhir adalah kegiatan perekonomian di negara Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangga, yaitu pada bidang pertanian, penghasil beras,
kemudian di bidang perkebunan adalah penghasil karet, dan industri pariwisata merupakan salah satu dari 4 pilar utama yang mendukung perekonomian Kamboja. Potensi ekonomi yang secara rinci yaitu sektor pertanian, hasil utamanya padi, ubi-ubian, kayu, dan perkebunan karet. Di sektor pertambangan menghasilkan minyak bumi, gas alam, batu permata yaitu safir dan rubi. Dan di sektor perindustrian yaitu garmen, real estate, dan pariwisata. Pada umumnya, teks laporan hasil pengamatan memiliki bentuk yang hampir sama dengan teks deskripsi, tetapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut berbeda. Teks laporan menggambarkan secara umum dan sesuai fakta atau apa adanya tanpa ada opini atau pendapat dari penulis. Sedangkan teks deskripsi menggambarkan secara khusus atau unik dan bersifat individual, gambaran sesuai dengan sudut pandang penulis. Cara menyusun teks laporan hasil pengamatan. 1. Tentukan topik bahasan. 2. Kumpulkan bahan pengamatan. 3. Susun kerangka teks laporan pengamatan. 4. Kembangkan kerangka teks laporan pengamatan menjadi paragraf. Adapun sifat dan ciri teks laporan pengamatan adalah bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang sedang diamati. Bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi. Ketiga adalah objektif, berarti teks laporan tersebut harus faktual dan nyata. Sahabat, buatlah laporan pengamatan tentang hewan-hewan yang ada di sekitar lingkunganmu, bagaimana mereka berkembang biak, dan apa saja manfaat dari hewan-hewan tersebut bagi manusia. Selamat berlatih! Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Pasti menyenangkan ya. Semoga kalian lekas memahaminya. Jangan lupa berbanyak berlatih secara mandiri dan berbanyak membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.